Mulai, mohon. Yang pertama yang disebut hadis. Ini Pak Sugeng bisa di sana, nanti buku itu bisa di bawah. Nanti saya minta di komando. Yang pertama nama masalah hadis. Apa tuh hadis itu? Hadis itu adalah qaulur rasul. Qaulur rasul. Yang disebut hadis itu apa? Ucapan rasul, kalam rasul, qaul rasul. Lah hadis itu ada kelompokkan, ada menjadi 3. Nah ini yang di sana kelihatannya nggak ada. Hadis itu ada yang namanya hadis qauli. Qauli itu yang diucapkan. Ada yang namanya hadis fiqhi. Hadis fiqhi itu adalah hadis yang dilakukan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hadis takriri. Hadis takriri itu adalah hadis yang didiamkan, maksudnya ada orang mengerjakan tapi didiamkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hadis wonten pinten? 3. Ada hadis fiqhi, ada hadis qauli, ada hadis takriri. Kali di bersani ya Pak, bawaan nonton Bapak apa? Bawa Bulughul Maram bisa dibuka Pak. Okay. Yaitu kalaman Imam Asqalani itu menunjukkan bahwasanya Abu Dar Asqalani, Abu pengarangnya Pak, yang asli itu adalah Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani, Imam Hafidhullah Ibnu Hajar Asqalani ini adalah penulis Bulughul Maram itu. Kalau kitab-kitab ada spesialisasi macam-macam yang penulis-penulisnya, ya. Tapi yang kitab basisnya adalah memang dari Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Yang pertama hadis tadi untuk kita dulu. 3. Ada hadis qauli, ada hadis fiqhi, ada hadis takrir. Takrir itu yang didiamkan. Takrir. Ya, takrir. Saudaraku, setiap ucapan, perkataan, perbuatan dan diamnya Nabi itu adalah disebut hadis. Ini kalau kita berbicara masalah awal. Itu kalau di dalam kitab asli Bulughul Maram yang asli juga kalangan Ibnu Hajar, Imam Syekh Habibullah Ibnu Hajar Al-Asqalani, pasal pertama itu disebut hadis dan asar. Itu pasal pertama disebut hadis dan asar. Hadis itu adalah apa yang perbuatan dan tingkah laku Rasul yang itu adalah baik yang diucapkan maupun yang dikerjakan maupun yang didiamkan, maka itu adalah namanya hadis. Selama itu Rasulullah yang mengerjakan. Nah, contohnya hadis fiqhi itu apa? Contohnya hadis fiqhi puasa. Itu karena Rasul mengerjakan. Contoh hadis fiqhi itu Rasul mengerjakan. Contohnya itu shaum. Misalkan saja inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu hadis ya ada, Quran ya ada. Itu namanya fiqhi. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Fiqhi yang dilakukan lagi. Selain shaum apa? Syahadat. Rasul juga menyaksikan bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna maksudnya ana Rasul. Ana itu adalah bisa nanti kita berbicara masalah tauhid, ana, anta, huwa itu Allah, tapi ana di sini adalah ana Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya aku Muhammad adalah utusan Allah. Saudaraku, itu
hadis qauli. Nah, hadis qauli itu hadis yang mengucapkan suatu contoh, misalkan saja laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak. Contohnya misalkan saja kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku itu an asyqa ala ummati la amartuhu inda kuli sholatin, siwak inda kuli sholatin. Jadi kalau sekiranya tidak keberatan, maka aku perintahkan umatku itu untuk bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwakin, bersiwak inda kuli sholatin, setiap mau sholat. Itu yang diucapkan. Ada lagi misalkan saja al-ijaru, kain itu, masalah isbal, binari, tata, apa? Ini mata kaki apa? Ya, porok ini. Maka kain-kain yang dia bawah porok itu adalah akan masuk marofik, tata marofik di bawah mata kaki. Ini tentang masalah qaul. Nah, masalah qaul itu banyak sekali sebenarnya. Setiap hadis yang baik itu berisi nasihat, misalkan saja akul muslim al muslim konsul rodu salami wa iyadatul maridi wa tiba al-janajati wa ijabatu dawati wa tasmitul hadis, itu hadis qaul. Nasihat hanya muslim itu ada berapa? 5, yaitu rodu salam, menjawab salam. Kemudian rodu salam wa iyadatul maridi, menengok orang sakit, wa tiba al-janajati, dan mengantar jenazah ke kubur, wa ijabatu dawati, dan juga mendatangi undangan, wa tasmitul hadis, dan juga mendoakan orang yang bersin. Itu adalah hadis qaul. Nah, sedangkan hadis takrir itu apa? Nah, hadis takrir itu hadis yang didiamkan. Contohnya qiyamul lail yang 21 rakaat. Itu hadis. Karena Rasul melaksanakannya berapa? 11. Tapi Umar melaksanakan berapa? 23. Tapi Rasul nggak melarang. Mendiamkan berarti itu apa? Hadis juga, karena Rasul tidak memberikan larangan. Untuk itu kalau ada orang yang terawih 23, jangan kita anggap orang yang jangan. Wong itu hadis tapi yang takrir. Karena apa takrir? Rasul tidak mencegah. Wah, ini memang mengingat-ingat 41 tahun yang lalu apa coba? Awalnya berkenaan dengan apa? Hadis ini, hadis takrir ini adalah contohnya sholat yang lain. Apa yang didiamkan yang lain? Ketika Rasul melihat sesuatu kemudian didiamkan. Ada hadis ini santri mungkin hafal tentang masalah makanan. Ya, hadis keberapa tuh Kak kemarin masalah makanan? Anitoan, Kak Norman. Hadis keberapa itu kemarin? Bukunya hadis dibuka coba. Bukunya hadis kamu masalah to'am itu. Rasul itu kalau menyukai makanan akalahu. Tapi baik kari tubuh taruh kahu. Tapi kalau dia nggak suka ditinggalkan. Baik tahu akalahu baik kari tahu taruh tubuh. Baca hadisnya kan? Hadis berapa itu kemarin? Masalah to'am sudah di atas 15 itu katanya, kalau 15-an. Anak budara anak to'am itu. Baik. Sudah ketemu belum? Konsa sudah datang belum? Oh, enggak ke sini. Oh ya sudah. Hadis nomor berapa itu Kak?
hadis kakak itu kan bawa buku hadis apa enggak? Oh, enggak ya. Wis, yang intinya adalah masalah ta'am. Ta'am itu kalau Rasul itu menyukai wa in tahu akalahu wa in karihu tarakahu. Kalau dia dalam menyukai hadis, menyukai makanan itu, dia makan. Kalau dia tinggalkan atau dia diamkan. Ya, ini masalah ta'am. Kemudian yang berikutnya yaitu asar, ada yang namanya pasal 1 itu masih asar, hadis dan asar. Kalau asar itu adalah qaul sahabat. Perkataan siapa? Sahabat. Itu namanya asar. Nah, hadis qaul Nabi. Tapi kalau asar perkataan sahabat. Ini pasal 1. Itu ada beberapa pasal ini karena saya itu nggak disebutkan ya Pak, sehingga apa saya nggak bisa mengikuti itu karena langsung apa istilah-istilahnya, dan asar di situ mungkin ada ya Pak, ada apa enggak? Karena memang ada itu, harus perkataan sahabat itu disebut asar. Nih, asar itu perkataan sahabat, ucapan sahabat atau ide sahabat. Contohnya siapa? Salman Al-Farisi, penggali parit. Itu asar namanya. Salman Al-Farisi itu pelakunya dia sebagai apa? Asar, karena ide, gagasan, pemikiran, ucapan itu disebut asar. Ini bapak-bapak merasa fokus banget kalau orang itu tes gitu. Jadi wis pokoknya nek asar ke ngendikane sahabat, ide sahabat. Adam itu dari siapa? Rasul apa dari sahabat? Sahabat. Asar itu. Jadi yang kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya kan orang sahabat yang usul nutup kentong. Ada sahabat yang usul ini terompet. Tapi ada sahabat yang lain, ya Rasulullah, aku tuh bermimpi. Lewat apa? Ru'yah. Lewat mimpi. Yaitu kemudian apa? Yaitu Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Terus Bilal diperintahkan. Dan yang menjadi keistimewaan sahabat itu mimpi langsung teringat dan disampaikan Bilal langsung hafal. Coba dipikir ya, wah orang itu untuk orang zaman sekarang. Untuk itu yang namanya sahabat itu memiliki apa? Nilai kedobitan yang tinggi. Dobit itu apa? Cerdas. Subhanallah. Jadi yang namanya berbicara masalah ilmu hadis ini adalah asar. Yang namanya sahabat itu memiliki apa? Kedobitan yang tinggi, kekuatan ingatan yang tinggi. Saudaraku yang kami sayangi, berkenaan dengan masalah yang kita bahas ini, pasal 1 yaitu masalah hadis dan masalah asar. Kalau hadis itu adalah perbuatan ucapan Rasul dan yang didiamkan Rasul, yang dikerjakan namanya fi'li, yang diucapkan namanya qauli, yang didiamkan namanya takrir. Kalau asar adalah ide perkataan para sahabat. Contohnya apa? Ada ide penggalian parit, Salman Al-Farisi. Ide pos, siapa? Umar Ibnul Khattab. Adanya pos itu Umar Ibnul Khattab, Pak. Meskipun dia itu mengambil dari kisah Ratu Balkis, tapi yang punya ide untuk penyebaran pos yang sekarang ada itu zaman siapa? Umar Ibnul Khattab. Ini namanya asar. Menjauh ini pembahasan kitab yang seperti ini untuk harus mukadimah ini mestinya di mukadimah sana, tapi tidak ada nih Pak penjelasan pasal 1 ini langsung daftar isi gitu. Nah, itu. Kalau daftar isi itu langsung
topiknya adalah isinya ini. Saudaraku, kemudian yang kedua yaitu tentang masalah yang disebut dengan pandangan sahabat Ansar. Kemudian sekedar pasal yang kedua ini, pasal yang kedua yaitu disebut yang namanya riwayat atau rawi. Riwayat ataupun rawi atau rawi. Lah, disebutkan di sini di dalam pasal 2 itu bahwasanya pandangan tentang periwayatan. Riwayat itu adalah hadis itu, contohnya kalimat ada seorang A. Seorang A mendengar dari B. B mendengar dari C. C mendengar dari D. D mendengar dari E mendengar dari F. F mendengar dari G. G sampai mendengar dari H dan seterusnya. Lah itu namanya pandangan sanad. Sanad. Apa? Sanad. Jadi pasal 2 itu adalah pandangan tentang masalah sanad. Pandangan sanad ini diceritakan oleh para sahabat. Kemudian sahabat itu mendengar, dia kemudian menyampaikan kepada B, misalkan B itu ada tabi'in dan seterusnya. Orang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, A, B, C, D, E, F, G misalkan saja, sampai H misalkan saja. Itu adalah namanya pandangan sanad. Ada yang menyebut musnad. Saudaraku, yang pasal kedua ini pandangan musnad ini adalah betul-betul ini diteliti dan dijeleni orang yang membawa berita. Jadi tidak, untuk sanad ini tidak boleh apa? A ini kemudian dia mengambil dari A, dari B. A ini mendapat dari B misalkan saja. Dari B ini dia misalkan saja, B ini misalkan saja pernah merubah ke depan. Niku menurut sanad wis boten kanggo, Pak. B misalkan saja meriwayatkan orang ini, maaf, istilahnya dia kalau merubah ke kanan enggak kanggo. Itu kalau berbicara masalah apa? Sanad, asal usul perkataan Rasul sampai dengan F, G, H baru sampai dari Rasulullah. Lah antara orang yang memperoleh itu namanya adalah sanad atau musnad. Ini pasal 2. Jadi orang-orang yang membawa berita tentang kalam ini dari Rasulullah. Kemudian pasal 3. Ini sambil nunggu ustaznya nanti menurut Pak Nur sinten Bu ini mari sing Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita sampaikan tentang lanjutannya mau dipanggil sampai dengan pasal berapa nanti. Lainkan pasal kali ini adalah musnad atau sanad, pandangan sanad, orang yang membawa berita hadis dari A dari B dari C dari D dari E dari F dan seterusnya sampai kepada Rasulullah. Ini adalah namanya sanad atau disebut urutan, pandangan tentang urutan yang membawakan riwayat. Sekarang pasal 3. Ini seingat saya Pak, nanti sampai dengan pasal 15.
sampainya. Pasal 3 ini ada yang namanya rawi, terus sanad, terus mudawin. Sinten pasal 3? Rawi, sanad, mudawin. Nah, pasal 2 tadi pandangannya sanad tuh orang-orang itu A, B, C, D, E, F tadi itu pandangan sanadnya. Tapi kalau ini rawi itu seperti siapa? Rawi itu seperti, maaf, hadis setelah dari Nabi disampaikan kepada para sahabat, sahabat disampaikan kepada para tabi disampaikan pada tabiin, tabiin disampaikan kepada, maaf istilahnya, penulis, yang menuliskan hadis sampai kepada katakan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Itu namanya adalah disebut sebagai rawinya, yang menelusuri sampai kepada penulis. Nah, di sana rawi akan daimah. Jadi kalau tadi A, B, C, D, E, F sampai kepada yang imam seperti Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah. Jadi Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Namanya disebut kutubus sittah. Sinten Mas? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Terus sinten lagi? Nasai nomor keempat itu. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. 6 rawi ulung ini disebut dalam kumpulan kitabnya namanya Kitab Kutubus Sittah, yaitu pengarang kitab yang 6. Ngaten nggih nggih. Naminipun apa? Rawi. Seterusnya yaitu selain rawi, selain riwayat yang meriwayatkan itu, terus sanad. Sanad itu adalah orang-orang yang membawa. Dari sahabat yang membawa siapa itu namanya sanad. Nama-nama sahabat yang membawa itu misalkan Anas diterima oleh siapa? Diterima oleh misalkan saja sahabat sebelum apa? Nah, Abu Hurairah masih sahabat. Siapa lagi? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk istri Rasul Aisyah. Ya. Kemudian disampaikan kepada misalkan saja para tabi'in. Setelah disampaikan kepada tabi'in disampaikan kepada disampaikan pada tabi'in, orang yang di bawah orang yang di bawah Nabi namanya sahabat. Di bawah sahabat namanya tabi. Di bawah tabi namanya tabi'in. Di bawah tabi'in namanya apa? Siapa Mas? Di bawah tabi'in ya para ulama, para alim, para masyayikh. Ya, setelah itu diterima sampai dengan imam yang Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Yang ke-6 itu disampaikan itu namanya adalah yang disebut rawinya, sanadnya. Kalau rawi tadi orangnya, kalau rawi itu orangnya,
Kalau sanad itu adalah yang membawa. Sanad itu orang yang membawa. Kemudian masih pasal 3, ada rawi, ada sanad, ada mudawim. Mudawim itu siapa? Penulis. Contohnya seperti dari Rasul disampaikan kepada sahabat-sahabat, disampaikan kepada tabi'in, disampaikan tabi'in sampai dengan Imam Ahmad, Imam Bukhari. Lah Imam Bukhari itulah disebut sebagai periwayat yang dinamakan mudawim. Kenapa Pak mudawim? Penulis. Subhanallah. Ini 3 pasal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang 3 pasal ini. Sekali lagi kita sampaikan, tak ulangi lagi. Yang pertama yaitu hadis ucapan Rasul, qaul Rasul, fi'li Rasul, takrir Rasul. Qaul itu adalah ucapan, fi'li itu perbuatan, takrir itu pendiaman. Kemudian ada asar itu adalah perkataan sahabat. Misalkan saja hadis dari Anas dan seterusnya, hadis dari Abu Hurairah, itu namanya apa? Asar, karena disampaikan oleh para sahabat. Yang berikutnya yaitu tentang pandangan tentang sanad atau musnad. Nah yang pasal 3 ini adalah rawi, kemudian sanad, kemudian mudawim. Mudawim itu orang yang menulis hadis, seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, sampai dengan Ibnu Majah. Ini adalah disebut mudawim. Saudaraku yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, hari 3 ini sebelum kita lanjutkan yang pasal keempat, ada pertanyaan supaya tidak berlebih. Pertanyaan dari saya, perbedaan antara rawi dengan sanad tadi disampaikan. Rawi itu orangnya, sanad itu yang membawa atau yang menyampaikan. Yang menceritakan sama. Yang membawa atau yang menceritakan. Kalau rawi itu orangnya. Sanad itu yang menceritakan. Misalkan A cerita gini dari B cerita begini dari C. Itu yang namanya sanad. Kalau rawi itu tokohnya, orangnya. Kalau ini ceritanya, mendapat cerita dari ceritanya, itu namanya sanad, urutannya. Sanad itu sama dengan apa? Urutan. Nek rawi yang membawa. Ngatur Bu? Apa masih kabur? Nah menurut Ibu bahasa Indonesia itu rawi itu orangnya itu apa, selaku apa itu? Subjeknya. Terus kalau yang sanadnya itu yang memberitakan, apa itu namanya? Kalimat berita atau apa itu? Dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau rawi itu yang menyampaikan, Pak, orangnya, tapi isi yang disampaikan itu namanya sanad. Isi cerita itu. Isi cerita itu Sanadnya. Urutan orang ini dapat si A, dapat si B, dapat si C. Itu adalah namanya sanad. Cerita yang dibawa dari A, B, C, D itulah. Kenapa? Berita. Nek Ibu apa itu? Menurut bahasa Indonesia Bu? Yang menceritakan itu apa? Ya subjeknya. Yang menceritakan itu kan orangnya. Isi cerita itu apa namanya? Isi berita. Nah, orang isi cerita, isi beritanya.
Aku ngomong ini kaya si fulan, dari si fulan. Lah si fulan itu kan subjeknya. Isi ceritanya itu loh. Itu namanya sanad. Urutan yang menceritakan teman-teman. Urutan yang menceritakan. Nek sing cerita namanya rawi. Nek urutan orang yang menceritakan namanya sanad. Nek mudawin pencatat penulis. Ada yang ditanyakan lagi itu? A mendapat cerita dari B, B mendapat cerita dari C, C mendapat cerita dari C, C mendapat cerita dari D. Itu adalah namanya apa? Sanad. Tapi orang yang membawa A, B, C, orangnya itu disebut apa? Rawi. Pripun cara niki? Le menerjemahkan bahasa Indonesia nanti. Nek bapak gambaran di Pak? Sing apa? Sing isi ceritane kuwi namanya sanate kok ini. Nggih. Itu kadang-kadang Kak Ustaz, saya ada sanad itu. Dia punya cerita. Aku dapat cerita dari ini, tulisan ini, karangan ini, dia menceritakan seperti ini. Lanek sing mudawin itu adalah penulis. Saudaraku, sanesipun monggo sebelum kita lanjutkan pasal yang keempat. Nah, pasal yang keempat ini kita sampaikan. Kalau yang rawi itu orangnya itu walaupun dari yang menerima dari Rasulullah apa sudah ke bawahnya itu ya? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi dari Rasulullah pada sahabat, pada tabiin, kemudian pada tabiin, itu kan orang-orangnya itu Pak. Nah ini yang akan kita bahas. Yang pasal Pak. Yang namanya rawi. Enggak, lain lagi. Kalau rawi itu Rawi orangnya. Ya, rawi itu orangnya. Orangnya yang menyampaikan. Yang menyampaikan. Apa? Nggih. Yang mendengar ya. Yang pendengar itu tadi adalah aku mendengar dari sini, dari A mendengar dari B mendengar dari C. Yang mendengar itu nggih, isi namanya apa? Sanad. Kalau rawi itu orangnya yang mendengar. Ya, kalau yang isi yang didengar itulah yang namanya isi yang didengar namanya sanad. Nggih. Nek mudawin itu adalah yang pencatat. Nah, sekarang yang dari Rasul, dari sahabat, dari tabiin, dari tabiin, terus sampai ke bawah, sampai dengan penulis. Okay. Ini adalah disebut ahadisul awal. Jadi dari sahabat, tabiin. Tapi kalau sampai dengan mudawinnya, namanya ahadisul akhir. Maksudnya sampai akhir itu kepada siapa itu? Jadi hadis awal itu orang yang membawa pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau yang mudawin itu disebut muhadisil akhir, yang membawa terakhir. Jadi ada muhadisil awal, ada muhadisil akhir. Awal itu adalah para sahabat mendengar dari Nabi. Sedangkan muhadisil akhir seperti kita ini apa namanya? Muhadisil akhir karena kita mendengar dari
penulis. Saudaraku, bisa dipahami ini. Kalau yang dari awal itu muhaddisil awal, dan kalau yang dengar sampai mudawwin namanya muhaddisil akhir. Sampai seperti kita ini, karena kita mendengar dari pendapat dari orang lain, tapi bersumbernya dari mudawwin. Sumber itu misalkan dari siapa? Misalkan dari ini hadis dari Abu Hurairah, ini hadis dari Tirmidzi. Itu adalah dari mudawwin. Itu namanya kita ada hadis mu'akhir. Hadis yang mu'akhir. Ini pasal 4. Saudaraku yang kami sayangi, berkenaan dengan permasalahan awal pembahasan ini, kemudian itu ada kitab juga yang dipegang Pak Sugeng, nanti saya tolong dibacakan yang namanya hadis di situ apa, terus bawahnya apa, Pak, istilah-istilah dalam hadis itu nanti untuk sebagai pelengkapnya, nanti pasal berikutnya tak sampaikan untuk berikutnya insya Allah. Monggo Pak bisa dibacakan kami. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunnah menurut istilah syar'i ialah sabda, perbuatan, dan takrir, persetujuan yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sahabah, itu dulu. Sunnah itu tadi ya. Ya, sunnah. Ada istilah tambah takrir itu, Pak. Takrir itu yang didiamkan, ini ada disampaikan persetujuan. Tolong Pak dibacakan sekali lagi, Pak. Ini supaya kita nyandang kalimat itu rodo jeli. Monggo dibacakan lagi. As-sunnah menurut istilah syar'i ialah sabda atau perkataan, perbuatan, dan takrir, persetujuan. Takrir dalam kurung persetujuan yang berasal dari Rasulullah. Ya, ini hampir nggak beda nih Pak, hanya istilah saja tadi. Kalau tadi adalah hadis itu kita sampaikan bahwa ada hadis fi'li itu yang dikerjakan, qauli itu yang diucapkan, takrir itu yang didiamkan. Di sini diberikan persetujuan dari Nabi. Intinya nggak berbeda, tapi penjelasannya yang berbeda. Ini tidak diberikan contoh. Kita tadi hadis fi'li itu yang dikerjakan, hadis qauli yang diucapkan, hadis takrir yang didiamkan atau yang disetujui. Contohnya sholat apa Pak? Sholat malam tadi. Sholat malam yang sampai berapa? 3 rakaat itu namanya takrir, karena mendapat pendiaman Rasul atau persetujuan Rasul. Seakan-akan gitu. Ada kata-kata persetujuan. Terus sahabat apa? As-sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis ialah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Saudaraku, sahabat ini adalah orang yang masih kenal Nabi. Misalkan saja tadi tak berikan contoh, yaitu A ini misalkan sahabat, A ini bukan sahabat, orang lain jauh dari mudawwin. Kemudian dapat berita dari B berita dari C berita dari D berita dari E mendapat dari F mendapat dari G mendapat dari H. Lalu kita kan H terus dapat dari Nabi. Lah H ini setelah H kemudian ada sebelumnya G, tapi setelah G ini dapat H ini sudah mati. Dia nggak menemukan sahabat. Nggak menemukan sahabat, dia orang yang menceritakan itu sudah meninggal. Itu yang namanya apa? Namanya apa, Pak? Kalau di sini kan sahabat apa? Coba dibacakan sekali lagi, Pak. Sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis ialah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi
dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Saudaraku, sahabat ini adalah selain dia melihat dan bergaul, dia mengikuti ittiba'ur rasul, yaitu apa? Mengikuti Rasul. Di sana tidak ada ittiba ya Pak ya? Tidak ada ittiba, yaitu mengikuti Rasul. Ini yang disebut sahabat. Nah kalau yang memusuhi Rasul apa namanya? Adu. Apa? Adu. Nah kalau adu itu bermusuhan. Nah, kalau ini adu titik ya, bermusuhan titik. Nek dalam Islam namanya adu orang yang memusuhi Rasul. Adu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti apa? Memusuhi Nabi, musuh Nabi. Walaupun Nabi tidak pernah menganggap sebagai musuh. Ini adu di dalam istilahnya. Oleh gampangnya wong Jawa nyebutkan apa? Adu permusuhan, adu mulut ya. Tukaran cangkem, cekcok ya Pak. Nah sekarang banyak ustaz-ustaz kita sing adu mulut yang medsos itu. Ustaz ini nyinggung masalah ini, ora usah singgung-singgung kan. Udah mesti lah kayak tukaran. Ora usah ngaku bener. Lho kenapa? Tadi buku tak sampaikan Pak. Kita singgung sedikit. Ini masih salah satu Pak. Ono orang yang hidup sesudah tabi'in. Hidupnya sesudah tabi'in di zaman Bani Israel. Orang ini maaf, ada ayat yang menyebutkan innallaha yaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada ayat yang menyebutkan Allah itu yang mengampuni kepada yang dikehendaki, diazab ya siapa yang dikehendaki. Tadi suku tak sampaikan apakah ada orang yang pernah menceritakan ustaz atau ulama atau perawi hadis atau perawi hadis bahwasanya ada seorang pelaku maksiat yang dia memberi minum anjing kemudian dia ada di surga ini. Pernah saya menceritakan ya? Pelaku itu nanti istighfar betul. Pernah minta ampun? Enggak ada yang menceritakan dari ustaz sampai sekarang itu. Ustaz-ustaz modern yang tahu banyak tafsir itu sekarang ini. Urung tak pernah tak dengar bahwasanya pelacur yang memberikan minum anjing dengan sepatunya ada yang menyebutkan yaitu bir, sumur, ada yang nahar yaitu kalen istilah. Itu dia melakukan perbuatan dosa itu enggak pernah minta ampun. Enggak pernah ada cerita mayyashau bis istighfar, lil istighfar orang. Tapi dia mendapat surga. Dapat rahmat tanpa minta ampun tapi diberikan ampunan. Mulanya merasa debat-debatan dulu nih nonton ustaz yang debat-debatan panik nyampaikan waktu ini sedikit dikira ini enggak kita menjawab situ ya situ melakukan orang tak ini saya orang tak masalah saya orang terus apa Pak ngeklaim itu ditahan dolala saya enggak berani Pak ngeklaim itu karena tadi ono pelacur sebenarnya menjalur ngaku diampuni jadi kita itu aja mengklaim orang asing orang koyo ngene itu ning ono wong sing biasa sholat bengi biasa poso sunah malah ning rokok zaman Bani Israil juga apa itu dia itu kalau ana sholat langsung sholat Pak ono hari-hari poso langsung poso bahkan setiap harinya penuh dengan puasa. Tapi dia itu menghadap Allahnya bagaimana? Ditanya tentang masalah nikmat. Nikmat apa yang sudah kau rasakan? Ya Allah, aku hidupkan aku. Dia ditakdirkan hidup lebih dari 100 tahun. Diceritakan yang menceritakan 500 tahun. Aku hidup 500 tahun tak pakai sholat, tak pakai puasa, tak pakai melakukan ketaatan kepadamu. Aku mau diberikan pahala dengan ibadahku yang selama itu. Betul, Allah ngasih apa? Setelah 500 tahun dia melakukan kebaikan itu ditambah 500 tahun lagi, ditambah 500 tahun lagi, tapi setelah jatahnya habis dia dipindahkan ke neraka. Karena apa? Karena apa kok dia dipindah ke neraka?
Dia melakukan amalan itu karena mengharapkan surganya Allah. Ya sudah, kamu melakukan itu mengharap surga, tak kasih surga sekian itu. Subhanallah. Itu kita hati-hati sekali. Kalau kita melakukan sesuatu harus mengharapkan apa? Ridho. Ampun pahala. Ridho. Ilahi anta maksudi waridho kal maklubi. Kepada Engkau ya Allah yang aku tuju, dan kepada Engkau ya Allah aku mohon ridho. Yang kau cari aku hanya ridhomu. Seperti kita seperti ini ya ridho. Ngajar pinten mawon ya ridho. Wis pokoke ora usah terpancang kudu akeh ora, sepenting ridho. Bisa itu. Ini ilmu, semuanya ilmu. Dilanjut langsung setelah sabar. Al-muhadiran ialah orang yang sampai hidup pada zaman jahiliyah. Oh, maaf, atasnya ini. At-tabi'in. Iya. Ialah orang yang berjumpa sahabat dalam keadaan iman dan Islam, baik perjumpaannya itu dalam waktu yang lama ataupun sebentar. Tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang hidup setelah sahabat. Tapi dia juga orang Islam, orang yang taat, orang yang patuh. Karena sahabat meskipun dia tahu Nabi, tapi dia tidak patuh, ya tidak bisa dikatakan sahabat. Seperti Abu Lahab, sahabat? Bukan. Ya. Abu Jahal, sahabat? Bukan, walaupun dia saudara keluarga. Tapi bukan sahabat. Lah tabi'in ini orang yang membawa berita dari Nabi tapi lewat lisan Rasul. Jadi tabi'in adalah orang yang mendapat berita dari Nabi tapi lewat lisan sahabat. Ini adalah apa? Tabi'in. Atau tadi tak singgung, orang yang mendapat perkataan Nabi tapi lewat sahabat. Tidak, dia nggak ngerti. Nabinya sudah nggak nemukan dia. Nabinya sudah nggak melihat, tapi dia mendengar beritanya. Namanya tabi'in, yaitu orang yang hidup sesudah para sahabat. Tapi ya masih dengan syarat, dia harus mengimani Allah dan mengimani Rasulullah. Kalau nggak mengimani Rasulullah, dikatakan tabi'in apa enggak? Ya enggak. Karena ada istilah tabi'in itu hanya ada dalam Islam. Menurut syar'i atau syariat. Salam jinipun apa? Al-muhadiran ialah orang yang sampai hidup pada zaman jahiliyah dan zaman Nabi. Mereka memeluk agama Islam tetapi tidak sampai bertemu dengan Nabi. Ulama hadis umumnya memasukkan al-muhadirom ke dalam kelompok at-tabi'in. Al-muhadirom ini termasuk di kelompok tabi'in. Contohnya adalah Uwais bin Qarni. Dia hidup di zaman Nabi, ya, tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi. Tapi Nabi punya pesan kepada khalifah atau sahabat. Siapa yang diberi pesan? Siapa, Mbak? Supaya kamu nanti kalau ketemu Uwais bin Qarni, dia punya tanda. Tandanya di mana? Di telapak tangan ini ada tandanya putih. Uwais bin Qarni punya tanda telapak di sini. Ada yang menyebutkan di tengkuk. Kalau Nabi punya tanda kenabian di mana? Di mana, Pak? Di
Di tengkuk apa di punggung sini. Tanda kenabian, tapi Uwais bin Qurni tandanya koyok penyakit sofa itu putih itu di sini di tangan kanan. Telapak. Kenapa? Di telapak. Di telapak tangan. Itu Uwais bin Qurni. Itu dia tidak disebut mutaram, okay. Dia hidup di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabiin, tapi tidak melihat Rasulullah dan tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi. Dia hanya mengikuti yaitu apa yang didengarnya dari Nabi, dari para sahabat Nabi, para tabiin, mutaram itu di bawah tabi, Pak. Mutaram itu di bawah tabi atau disebut tabiin karena ada tabiin, tabiin di bawah tabiin termasuk West. termasuk Uwais itu hidupnya di zaman Nabi, Pak. Jabat juga sama karena Umar kowe ngene ketemu wong sing teko Yaman, ya dia apa Uwais bin Qurni itu sing nek ibune digendong kemana-mana itu, tapi bukan Mbak Surik kemarin tak sampaikan itu. Uwais bin Qurni ibu itu kemana-mana minta digendong karena sudah sepuh, leplak wis angel. Nah saiki ono anak kok bisa gendong wong tuane itu ya apa? Kecoba wis ulu banget, susah banget lagi digendong. Ya, pakai kursi roda sekarang ini. Boleh nek koyo Uwais bin Qurni digendong itu sejarah apa? Mukarram. Orang-orang yang mulia, terpercaya. Karim itu maksudnya orang yang mulia. Disebut para mukarim. Disebut sana mukarram, Pak. Pak Muntadiro mengajar kita, Ustaz kita. Salah singgung. As-sabiqunal awalun. Iya. Para sahabat Ya. yang terdahulu masuk Islam. Iya. Saudaraku, Waalaikumsalam. As-sabiqunal awalun ini mestinya dikelompokkan sahabat, Pak. As-sabiqunal awalun itu apa? Ada berapa orang itu? As-sabiqunal awalun 7 atau 8 orang. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Satu istri beliau. Siapa? Ummul Khadijah al-Kubra. Kenapa kok Khadijah al-Kubra? Kok diberikan yang Khadijah al-Kubra, Umi yang Ummul Mukminin yang besar? Maksudnya bukan besar badannya, ya, tapi besar apa? Keimanannya. Kemudian setelah itu siapa? Golongan orang tua dulu Abu Bakar. Ali masih muda, masih remaja. Kemudian siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Utsman. Kelompok remaja? Ali. Yang lain? Anas bin Malik. Yang lain lagi? Satu? Zaid bin Harithah. As-sabiqunal awal. Sampai dengan Zaid bin Harithah itu Nabi dulu menganggap Zaid itu anaknya. Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat surat Al-Ahzab itu. Kalau bukan nasab nggak boleh disebut. Karena apa? Zaid bin Harithah itu Khadijah ya seneng, Rasul ya seneng. Ya, mulai betul. Itu Zaid bin Harithah. Kemudian kelompok pemuda banyak. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Kelompok pemuda lagi siapa? Anas bin Malik. Siapa lagi? Zaid bin Harithah. Kemudian lagi siapa lagi? Tolha. Kemudian Ammar bin Yasir.
Ammar bin Yasir ini termasuk kelompok muda sing meninggal panai pirang-pirang pendodo teng punggung itu. Tadi pagi tak sampaikan ciri akhir zaman. Di antaranya adalah maaf, tekannya pasar, orang terlalu cinta keluarga, istri, anak, harta. Terus wedi perang, wedi berjuang, wedi perang, wedi lelah, wedi capek. Ini termasuk di zaman akhir, berdekatannya pasar. Lah nek sing dilarang Rasul itu adalah kamu jangan sampai nek di pasar awal nek pulang akhir. Sing utama itu adalah nek ning masjid itu datang awal, nek pulang akhir. Tapi kalau di pasar nek berangkat akhir, nek pulang awal. Paliane kalian masjid. Saudaraku, itu tentang masalah tabiin, yaitu orang yang mengikuti kehidupan sahabat dan mengikuti kehidupan orang-orang yang soleh yang bersama Rasul, dan dia bisa mengikuti para pendahulu-pendahulunya, yaitu selain Rasulullah, yaitu para sahabat yang mulia ini. Dia masih mengenai, menemukan. Salah itu maksudnya Al-Kutubul Khamsah, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abi Dawud, kitab Sunan Tirmidzi, kitab Sunan Nasa'i. Lah ini sing Ibnu Majah enggak masuk. Nah, sing 5 itu disebut itu tadi. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Itu kalau yang Kutubul Khamsah. Tapi kita sebutkan tadi Kutubus Sittah, yaitu termasuk Ibnu Majah. Ibnu Majah itu 6 jilid kitabnya. Kalau Tirmidzi, Muslim mana? Bukhari itu ada 6 kalau tidak salah. Saya punya itu 6. Muslim itu ada 2. Ada 2 jilid, ada 4 jilid. Saya punya yang 2. Kemudian Nasa'i itu kalau nggak salah ada 4. Kemudian Tirmidzi ada 8 kalau nggak salah. Nah, kemudian Abu Dawud itu 2. Kita Abu Dawud 2 jilid. Nah, kemudian Ibnu Majah itu juga 2. Tapi ada yang 4 sudah diuraikan. Nah, maaf, seperti penulis yang lama dengan yang baru itu biasanya dikurangkan halamannya. Ini nanti saya nggak bisa nulis dan ini ya. Nanti nek bisa nulis itu tak sampaikan dengan tulisan. Sehingga ini loh urutan pasal-pasal itu. Nanti tak minta tolong percetakan, disuruh nulis, nanti hasilnya itu disebar. Itu ada 55 pasal, ada 54 kelupaan saya. Pokoknya di atas 50 beberapa halaman. Itu bisa dengan cari penerbit Hasan. Saya dulu di Pondok Bangil itu tahun sekitar 81 lah. Saya di perpustakaan itu tak dapat itu di 81 itu di perpustakaannya Pak Hasan Bangil, Ustaz Hasan. Itu lebih komplit. Jadi yang cari yang Hasan nanti komplit itu. Ada pasal-pasal itu saya temukan di kitab itu. Yang berikutnya setelah tadi hadis, menurut jumhur ulama ahli hadis bahwa hadis identik dengan sunnah. Ya, sudah. Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ialah suatu yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala secara ilham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya kemudian dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dengan bahasan beliau sendiri, atau hadis rabbani atau hadis ilahi.
Saudaraku, yang namanya hadis qudsi, saya hafal tidak banyak hadis qudsi, tapi ada satu yang hafal, biasanya tak baca di kubur. Bunyinya seperti ini. Kalau Allah Ta'ala di kitab ini, kalau Allah Ta'ala berkata, Allah SWT berfirman, Allah SWT, ya Ibn Adam, tamsi al-abdori wa masih luka bilbani, anak baitul masalah wa baitul waksa, wa murni wa lakotasi. Itu hadis qudsi. Ya, wahai anak Adam, engkau telah habiskan usiamu di bumbungku, maksudnya di bumi itu. Wa masiruka fil batni, kembali kamu adalah di perutku, maksudnya di kubur itu. Anak baitul masalah, saya rumah yang penuh dengan pertanyaan. Anak baitul wahsa, dan aku rumah yang menakutkan. Kubur itu medeni. Kalau jadi kira apa? Tenang apa kita itu urip. Aku jerone perkuti. Untuk itu tadi pagi tak sampaikan, orang paling kaya di sini zaman Nabi, sini, yang duitnya wae yang suge banget, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sih dijaluk apa? Miskin pak. Lu malah duit suge, jajar dipikir pak. Jalurnya miskin karena apa? Dia takut ini hadis qudsi ini. Wah, ini lagi bermuni bawaan kata sih. Abdurrahman bin Auf itu hanya diceritakan orang sugih, tapi dia itu mintanya miskin. Mau subuh lah kita sampaikan itu. Karena diantaranya orang yang minta dengan kebalikannya. Tadi orang sing wong ora nate njaluk malah diwehi surga, pelacur tadi. Nggih, orang yang minta miskin malah diwehi sugih, Abdurrahman bin Auf. Nggih, orang sing kuat ibadah njaluk surga, surgane diwatesi. Mane kalau ini mampir Gus Mati ini yo jane makut Pak. Terus kayak saya kok aku beneran ya Allah. Tapi kemarin saya dengar ada imam mati ini lebih imam subuh itu yo ampun kok gitu ke kolong sini. Yang orang Senin ke kolong Senin ya tidak apa-apa. Nggih, ke kolong Selasa ya syukur. Ke kolong Jumat ya ora apa-apa, wali-wali Allah itu Jumat biasanya. Tapi kalau Selasa itu biasanya kelompok orang alim. Seperti Pak Zubair itu kemarin meninggalnya di Mekah kan Selasa, Senin Rasulullah. Sudah ya Pak itu nih. Sampai mana itu Pak? Tadi Hadis qudsi. Hadis qudsi. Itu anak baitul masalah wa baitul maksad. Wa murni, ramaikan aku dengan amal solehmu, amal hasanatmu, amal khairmu, wala tuhasibni, dan jangan kau ramaikan aku dengan perbuatan dosa dan maksiatmu. Nah ini Abdurrahman bin Auf ya miskin, mau dikasih sugih Pak. Dia sugihnya itu dia memang pedagang, beliau dua tangan dia laris, dodol madu itu ngurung berpayu dia wis entek. Coba dipikir, nganti dari zaman itu pernah terjadi penyakit balak, penyakit sing kronis sing ora apa, sing ora angel tambane niku napa? Kurma bosok. Lah waktu terjadi perang sipil, terjadi peperangan itu, para sahabat itu mboten sempat nyambil kurma niku udah bosok. Tengwit itu udah bosok. Dia beli kurma-kurma sing bosok kuwi tak tukonane wae duit kucing entek maksudnya. Tapi ngono teko-teko zaman itu nek saya butuh kurma yang sudah busuk karena masyarakat kami adalah membutuhkan obat dari kurma busuk. Didol malah payune lipet-lipet Pak. Jadi gue dipikir. Orang malah jaluk miskin malah tambah sugih. Untuk itu kita ya Allah, nanya angin tadi pagi tak ceritakan itu dulu sing ibadah mumpeng. Ini jaluke karena mau surga ya kowe ibadah semene tahun tuh ya semene tahun kita kowe surga. Walaupun tidak dilipat-lipatkan. Ning ana wong sing ora nate ndonga apa-apa malah diwehi surga pelacur tadi. Ana wong sing njaluk miskin malah diwenehi sugih. Coba. Dan ini tak apa? Tak sampaikan
Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka sepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sebagian ulama ada yang menambahkan unsur penyaksian panca indera sebagai salah satu persyaratan hadis mutawatir. Ada 3 macam hadis mutawatir, yaitu lafdu, maknawi, dan amali. Saudaraku, ini hadis mutawatir itu maksudnya wis umum. Hadis mutawatir itu pengertiannya apa, Pak? Umum, kabeh denger ngerti itu hadis mutawatir. Tapi ini ada 3 kriteria itu, yaitu apa? Lafzi, lafadznya. Menurut kesepakatan ulama, lafadznya itu adalah harus yang rojih, yang sahih. Susunan katanya ya benar, gramatikanya ya betul gitu. Itu nama Pak, menurut lafaz. Kemudian yang kedua, menurut maknanya. Maknanya itu tidak rancu. Rancu ini apa gitu? Maknanya tidak rancu. Berselisih. Kenapa? Berselisih. Ya berselisih. Tidak rancu. Jadi kalau apa tentang masalah lafaz dan makna ini wis bener, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu selain makna, selain lagu lafaz, amali, sing apa istilahnya, menceritakan, membawa hadis itu gimana dia, pembohong atau enggak, pendusta atau enggak. Itu amalnya dia itu diperhatikan itu tentang masalah kadibul amal, kadibul kalam, sampai disebutkan kadibul roh atau kadibul fikri. Jadi orang yang sing apa pikirannya keras, nah iki yo piye carane iku, piye carane ngapusi. Wis ora kan guru cara apa? Cara ilmu hadis mutawatir Pak, mboten kanggo. Jadi maaf tentang masalah amal fi'li ini memang betul-betul itu diteliti dalam masalah hadis itu. Untuk itu kepada saudaraku yang kami sayangi, apa yang sekarang ini adalah kita ketahui tentang permasalahan sarah hadis. Jadi maaf kalau sekarang itu ada istilah ulama istana ya Pak, atau ulama kerajaan. Itu nek menurut kriteria mutawatir itu mandan orang pati kanggu. Disebutkan malah ada hadis yang menyebutkan lantas mau berhati la'ani, jangan kau dengar ulama itu. Coba atur kubi, tinggalkan dia aja gitu. Dan boleh ulama sing ngomong angel ya Pak. Nah saya ini orang kanggu wong pemerintahan yo sandarannya apa? Duit apa meneh nggak perlu ngirungi. Saya ngambil orang usah. Saya waktu Bupati ini Kholik disuruh ke Pak Kholik berapa kali Pak, nggak mau. Bukan berarti apa-apa. Kita takut nanti berceramah dia datang, oh Pak Udin aja kemarin ke Kholik. Saya nggak pernah. Sampai maaf, Bapak Bupati itu, Pak Eko itu, Pak siapa Pak Haryadi itu, Sepuran itu, saya pernah ngisi di Sepuran di kecamatan untuk beliau hadir. Aku sampai ditarik-tarik Pak. Ayo sampai ke rumahku, ayo Pak. Aku takut tuh datang pada pemimpin, datang pada orang kaya. Takut saya. Tekon gunung suke lu dikira mau utang ketika jaluk sumbangan. Ini adik saya ini. Tanah ini 2006 tak beli. Saya 2007 di Gleb. Tidak boleh adik itu minta dipersyarikatan. Utang saya pada waktu itu 220 juta. Dengan harapan dulu tanah ini tak beli, besok aku untuk infak, taginya utang. Itu adik masih hidup, sing nari ibu. Enggak ada apa Pak. Jadi ya, ini Pak Diru. Orang diwenehi Pak. Itu hanya agak untuk itu perlu pimpinan itu hati-hati sekali. Wong Pak Udin nggih pondok orang Muhammadiyah, orang kewajiban Muhammadiyah. Itu kalimat yang masih terdengar.
Orang sing muni ngono ya. Ini betul. Jadi takut itu dengan orang kaya, takut dengan pemimpin. Pemimpin nanti kalau dikira ini, wah ya mantap sampai. Itu mungkin saudaraku tentang masalah apa? Mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang sudah umum mengabarkan, tapi harus ada dengan syarat-syaratnya itu. Kaulnya, lafdunya, fi'linya. Kaulnya itu ucapannya, fi'linya itu pekerjaannya, kemudian yang lafdinya itu lafadznya, jangan sampai kontras, rancu, kontras. Oke, syarat 3 tadi, kepunyaan kehidupan tadi, kekuatan ingatannya itu termasuk nanti mendapatkan penilaian tersendiri. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang tidak mencapai tingkat mutawatir. Hadis ahad terbagi 2, hadis masyhur dan ghairu masyhur. Hadis masyhur dan ghairu masyhur. Maksudnya itu hadis terkenal kalau orang terkenal. Itu namanya hadis apa tadi? Hadis ahad. Hadis ahad itu punya cacat, punya kelemahan, punya catri, punya aib. Itu adalah masyhur atau ghairu masyhur. Maksudnya ono sing dikenal, ono sing ora dikenal. Itu namanya hadis ahad. Nah, hadis ahad itu biasanya banyaknya dulu adalah dipakai untuk Vanderplas, snowboardnya gosir. Snowboardnya itu adalah untuk mempengaruhi orang di Asia Tenggara termasuk Indonesia ini. Yaitu dia membuat hadis-hadis ghairu masyhur. Sing ora pati dikenal tapi dikon lakoni. Contohnya apa? Sholat Jumat orang itu nek ora petang puluh. Sehingga orang-orang ora ke Jumatan. Orang masyhur. Itu hadis ahad yang dipakai. Vanderplas kemudian Gosir itu di Asia, bukan Asia Tenggara. Nek snowboardnya Asia Tenggara, nek Gosir itu Asia. Untuk Gosir itu orang-orang Londo sing dikirim ke Mekah bertahun-tahun kon mempengaruhi ben wong ora salat. Orang Asia kebanyakan ada orang salat. Sukses itu Gosir itu. Nek snowboardnya wis gagal itu mulai saiki akeh wong Islam di Indonesia. Hadis itu ora kanggo. Saat ini wong sing tinggal Jumat belum bisa kok. Malah orang sing nek Jumat libur kok. Berarti gagal. Snowboardnya gagal. Kemudian selain snowboardnya Gosir, Vanderplas ini di Asia Timur Raya. Yo sukses wong saiki di Asia Timur Raya masih banyak orang yang tidak sholat. Ya, termasuk di Eropa. Tapi sekarang ini kita dengar di Eropa ya bisa kayak wis ana wong sing salat kuwi kabeh. Di Indonesia oh itu. Dan ini hadis ahad seperti itu. Saudaraku yang berikutnya hadis sahih. Hadis sahih Ialah hadis yang telah memenuhi kriteria sehingga ia dapat diterima, yaitu sanadnya bersambung, para perawinya adil, tidak dikenal atau dituduh sebagai pembohong, kuat hafalannya, tidak banyak salahnya, bukan ahli bid'ah, teliti, tidak peragu, dan terkenal pada zamannya, tidak berlawanan dengan hadis kuat lainnya, dan tidak bercacat. Saudaraku, ini hadis sahih ini memang memiliki keutamaan. Di antaranya sanad dan rawi. Bapak itu sakit mirsani ya. Hadis sahih itu adalah di antara punya rawi dan punya sanad yang jelas. Tidak munqati, tidak terputus. Nyambung istilahnya. Ono urut
Selain itu, orang yang meriwayatkan itu adalah satu, harus memiliki dobit itu apa? Ingatan yang kuat. Wah, ini memang angel, Pak. Karena apa? Imam Bukhari itu dulu waktu masih menulis 6.000 hadis, disortir tinggal 4.000. Disortir tinggal 4.000. Awalnya berapa? 6.000. Karena apa? 6.000 setelah disortir kok menjadi hilang kan 2.000. Nah, itu nanti munculnya nabi palsu. Ya, itu sudah kita nggak ingat. Kecuali itu orangnya tidak memiliki sifat kadzib, bohong. Dia tidak punya sifat kadzib itu. Soheh itu dia betul-betul memang wah, istilahnya sidik amanah tapi fatonahnya itu memang memenuhi yang namanya soheh itu. Saya sidik amanah tablik fatonah. Sidik itu benar, sayang. Jajak sana kan. Itu dia buat kamu. Di oyak-oyak ini, karena